Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai penelitian eksperimen. Dengan beranggotakan pemateri pertama Danova Nugrahatama, pemateri kedua Eka Sistiana, pemateri ketiga Maudi Eka Priyanti, pemateri keempat Meliana Effendi, dan saya sendiri Yulia Sabita sebagai pemateri terakhir dan moderator. Baiklah, kepada pemateri dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Proses eksperimen itu dapat dikontrol secara ketat, sehingga dalam metode ini peneliti memanipulasi paling sedikit satu variabel, mengontrol variabel lain yang relevan, dan mengobservasi pengaruhnya terhadap variabel terkait. Nah, variabel di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah variabel bebas atau variabel independen, dan yang kedua adalah variabel terikat, yaitu adalah variabel dependent. Kata lainnya seperti itu. Nah, di sini variabel independen atau variabel bebas itu dapat diartikan sebagai yang mempengaruhi, dan variabel yang dependen atau variabel yang terikat itu yang dipengaruhi. Seperti yaitu dapat memanipulasi variabel bebas. Inilah yang merupakan salah satu karakteristik yang membedakan penelitian eksperimen dari penelitian-penelitian lain. Hakikatnya penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan penelitian eksperimen. Pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat. Selanjutnya, metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Eksperimen sendiri merupakan salah satu metode penelitian yang dapat dipilih dan digunakan dalam penelitian pembelajaran pada latar kelas atau disingkat dengan PTK. Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai sebuah studi yang objektif, sistematis, dan terkontrol untuk memprediksi atau mengkontrol fenomena. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat atau cause and effect relationship dengan cara mengekspos satu atau lebih hasilnya dibandingkan dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sistiana akan menjelaskan materi selanjutnya tentang karakteristik, syarat, dan langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, karakteristik penelitian eksperimen. Ada 3 hal yang menjadi karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama itu manipulasi, lalu pengendalian, dan pengamatan. Manipulasi, di mana peneliti menjadi salah satu dari sekian variabel bebas untuk menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti. Lalu pengendalian, di mana peneliti menginginkan variabel yang diukur itu mengalami kesamaan sesuai dengan keinginan peneliti dengan menambahkan faktor lain ke dalam variabel atau membuang faktor lain yang tidak diinginkan peneliti dari variabel tersebut. Kemudian yang ketiga, pengamatan, di mana peneliti melakukan suatu kegiatan mengamati untuk mengetahui apakah ada pengaruh manipulasi variabel yang telah dilakukan terhadap variabel lain. Di sini maksudnya variabel bebas mempengaruhi variabel yang terikat dalam penelitian eksperimen yang dilakukan. Selanjutnya, syarat desain penelitian eksperimen. Salah satu syarat untuk menentukan atau memilih desain eksperimen yang akan digunakan agar memperoleh hasil yang benar adalah validitas. Validitas dari desain tersebut digunakan untuk melakukan eksperimen terhadap suatu masalah. Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi, dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar setting eksperimen, sehingga dua kondisi yang harus diterima yakni faktor internal dan eksternal. Yang pertama, validitas internal. Validitas ini mengacu pada kondisi bahwa perbedaan yang diamati pada variabel bebas adalah suatu hasil langsung dari variabel bebas yang dimanipulasi dan bukan dari variabel lain.
Lalu kemudian validitas eksternal. Validitas ini mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian di mana dibutuhkan kemampuan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. Yang berikutnya adalah langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional. Yang kelima, melaksanakan eksperimen atau mengumpulkan data. Kemudian, menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Kemudian, menentukan tarif arti yang akan digunakan dalam menguji hipotesis. Dan yang terakhir, mengolah data dengan metode statistik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Kajian tersebut digunakan untuk melakukan eksperimen terhadap suatu masalah. Suatu eksperimen dikatakan valid jika hasil yang diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi, dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar setting eksperimen, sehingga dua kondisi yang harus diterima yakni faktor internal dan eksternal. Yang pertama, validitas internal. Validitas ini mengacu pada kondisi bahwa perbedaan yang diamati pada variabel bebas adalah suatu hasil langsung dari variabel bebas yang dimanipulasi dan bukan dari variabel lain. Lalu kemudian validitas eksternal. Validitas ini mengacu pada kemampuan generalisasi suatu penelitian di mana dibutuhkan kemampuan suatu sampel populasi yang benar-benar bisa digeneralisasikan ke populasi yang lain pada waktu dan kondisi yang lain. Yang berikutnya adalah langkah-langkah penelitian eksperimen. Yang pertama, meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengatasi masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, menyusun rencana eksperimen secara lengkap dan operasional. Yang kelima, melaksanakan eksperimen atau mengumpulkan data. Kemudian, menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Kemudian, menentukan tarif arti yang akan digunakan dalam menguji hipotesis. Dan yang terakhir, mengolah data dengan metode statistik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudia Kaprianti. Saya pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam desain penelitian eksperimen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pre-eksperimental design atau non-design, di mana desain ini belum merupakan eksperimen yang sungguh-sungguh karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel terkait atau dependen. Jadi, hasil eksperimen variabel terkait atau dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Hal ini terjadi karena adanya variabel kontrol dan sampel yang dipilih secara tidak acak atau random. Selanjutnya ada bentuk pre-eksperimental design. Yang pertama ada one shot case study atau studi kasus satu tembakan, di mana dalam desain ini terdapat satu kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Treatment sebagai variabel independen dan hasil sebagai variabel dependen. Selanjutnya ada one group pretest post-test design atau satu kelompok pretest post-test. Kalau dalam desain A tidak terdapat pretest, maka pada desain ini terdapat pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian, hasil perlakuan akan diketahui secara lebih akurat karena bisa membandingkan keadaan sebelum diberi perlakuan. Yang terakhir ada intake group comparison, di mana dalam desain ini terdapat satu kelompok untuk dijadikan sebagai penelitian dan satu kelompok itu dibagi menjadi dua, setengah untuk kelompok eksperimen atau diberi perlakuan dan setengah kelompok lagi untuk kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Yang kedua yaitu ada true experiment design atau eksperimen yang sebetulnya benar-benar terjadi.
Dalam penelitian kali ini, si peneliti mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian, validitas internal atau kualitas pelaksanaan rancangan penelitian dapat menjadi tinggi. Ciri-cirinya ada kelompok kontrol dan sampel yang dipilih secara acak atau random. True experimental design terbagi atas beberapa. Yang pertama ada post-test only control design, di mana desain ini terdiri dari dua kelompok yang dipilih secara random. Kelompok yang pertama dipilih untuk diberi perlakuan, dan kelompok yang kedua tidak diberi perlakuan. Dan kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimental, dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Nah, pengaruh adanya perlakuan atau treatment itu ada 1:2. Dalam penelitian, sesungguhnya pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik. Misalkan, kalau terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan juga. Selanjutnya ada pretest post-test control group design, di mana di dalam desain ini terdiri dari dua kelompok yang dipilih secara acak atau random. Kemudian diberikan pretest untuk mengetahui keadaan awal, apakah ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan hasil pretest yang baik bila nilai kelompok eksperimen tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuannya adalah 2:1 sampai 4:3. Saya Meliana Effendi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maudi. Yang ketiga, quasi experimental design. Bentuk desain eksperimen ini merupakan pengembangan dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Desain eksperimen memiliki dua model, yaitu diantaranya time series design. Dalam desain ini, kelompok yang digunakan untuk penelitian tidak dapat dipilih secara random. Sebelum diberi perlakuan kelompok, diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum diberi perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Dan yang B, non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design. Hanya pada desain ini, kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Dalam desain ini, baik kelompok eksperimental maupun kelompok kontrol dibandingkan, meski kelompok tersebut dipilih dan ditempatkan tanpa melalui random. Dan yang keempat, factorial experimental design. Desain faktorial yang melibatkan atau lebih variabel bebas, sekurang-kurangnya satu yang dimanipulasi. Desain faktorial secara mendasar menghasilkan ketelitian desain true eksperimental dan membolehkan penyelidikan terhadap dua atau lebih variabel secara individual dan dalam interaksi satu sama lain. Selanjutnya, saya Yulia Sabita akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena teknik analisis data merupakan bagian di mana untuk menganalisa atau menyimpulkan hasil dari keseluruhan penelitian. Adapun teknik analisis data dapat dilaksanakan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap penelitian. Pada tahap penelitian ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga evaluasi. Perencanaan, peneliti membuat suatu instrumen penelitian dan juga instrumen penilaian, dan peneliti juga menentukan sampel kelas dari yang akan diteliti.
Kemudian tahap pelaksanaan. Peneliti melaksanakan apa yang sudah ia rencanakan dan juga menerapkan instrumen-instrumen penilaian yang sudah ia rencanakan untuk dilaksanakan dalam kelas tersebut. Kemudian tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini, peneliti menganalisis dan mengolah semua data yang sudah ia peroleh dengan metode yang telah ia tentukan. Kemudian, peneliti akan melakukan penyusunan laporan yang secara terstruktur dan sistematis untuk mendapatkan hasil-hasil dari penelitian dan menyimpulkan hasil-hasil dari penelitiannya. Adapun instrumen penilaian. Instrumen penilaian dalam suatu penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu instrumen tes dan juga instrumen non-tes. Namun, pada penelitian eksperimen, instrumen yang digunakan adalah instrumen tes. Instrumen tes yaitu berupa soal-soal. Adapun prosedur-prosedur yang dilaksanakan guna mendapatkan atau menciptakan suatu instrumen penilaian berupa soal ini, yang pertama adalah perencanaan, pembuatan butir soal, dan uji coba instrumen. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan oleh peneliti dan juga guru bidang studi yang sedang diambil untuk diteliti mengenai materi-materi pokok dan bentuk-bentuk soal yang akan digunakan. Kemudian pembuatan butir soal, yaitu dilakukan oleh peneliti berdasarkan perencanaan yang telah dibuat, karena untuk menjaga kemungkinan soal yang mungkin akan muncul itu tidak tepat untuk tes atau rusak. Kemudian uji coba instrumen. Sebelum soal tes tersebut diberikan kepada anak murid atau peserta didik yang akan kita teliti, soal-soal tersebut harus diuji coba terlebih dahulu. Nah, uji coba tersebut untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda dari setiap butir soal. Pengujian ataupun uji coba instrumen ini dapat dilakukan pada peserta didik, beberapa peserta didik dari sampel ataupun dari luar sampel. Penjabaran dari uji coba instrumen penilaian ini yang pertama adalah validitas, yaitu untuk mengetahui seberapa valid ataupun seberapa kesahihan atau kebenaran dari instrumen tersebut dengan menggunakan beberapa rumus, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, rumus untuk uji validitas yaitu ini adalah rumus untuk menguji validitas soal. Adapun RXY adalah koefisien korelasi item soal. Keterangannya yaitu RXY adalah koefisien korelasi item soal, N banyaknya peserta, X adalah jumlah skor item, dan Y adalah jumlah skor total, yang maksimalnya adalah 10. Kemudian yang kedua yaitu uji reliabilitas suatu tes. Uji reliabilitas suatu tes dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi apabila jika tes tersebut diberikan kepada satu peserta didik akan mendapatkan hasil yang tetap jika diberikan kepada peserta didik yang lainnya. Itu yang dinamakan reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus HIOT, yaitu sebagai berikut. Rumus untuk menguji reliabilitas adalah 1 dikurang VS per VR. R11 adalah reliabilitas seluruh soal. VS adalah varian sisa dan VR adalah varian responden. Selanjutnya yaitu uji taraf kesukaran. Taraf kesukaran yaitu tingkat kesulitan suatu soal. Soal itu termasuk tingkat kesulitannya rendah, sedang, ataupun tinggi. Nah, dapat digunakan. Selanjutnya, uji kesukaran dengan menggunakan rumus P sama dengan B per JS. Keterangannya adalah P sama dengan tingkat kesukaran
B sama dengan peserta didik yang menjawab benar, dan JS adalah jumlah seluruh peserta didik. Selanjutnya yaitu uji coba daya pembeda. Daya pembeda artinya suatu soal itu apakah dapat membedakan soal antara siswa dengan kemampuan yang rendah, siswa dengan kemampuan yang sedang, dan siswa dengan kemampuan yang tinggi. Nah, untuk uji coba daya pembeda ini dapat digunakan rumus daya pembeda, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya mencari daya pembeda dengan rumus P sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. Keterangannya yaitu P adalah tingkat pembeda, JA adalah banyak peserta kelompok atas atau peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi, JB banyak peserta didik dalam kelompok yang bawah atau memiliki kemampuan yang rendah, BA yaitu banyak peserta didik dengan kelompok atas yang menjawab benar, dan BB yaitu banyak peserta didik di kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar. Nah, untuk uji coba daya pembeda ini dapat digunakan rumus daya pembeda, yaitu sebagai berikut. Setelah soal diuji coba terlebih dahulu, maka selanjutnya adalah uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Berdistribusi normal atau tidak ini, apakah sampel yang diperoleh itu benar-benar dilakukan acak secara random ataupun secara tidak random. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yaitu sebagai berikut. Uji normalitas yaitu dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. X kuadrat adalah harga C kuadrat, OI adalah frekuensi hasil pengamatan, dan EI adalah frekuensi yang diharapkan. Kemudian uji homogenitas sampel, yaitu mengetahui seragam atau tidaknya variasi sampel yang diambil dari Kemudian uji homogenitas sampel, yaitu mengetahui seragam atau tidaknya variasi sampel yang diambil dari populasi yang sama. Sampel itu merupakan sekelompok kecil peserta didik yang diambil dari seluruh peserta didik. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah atau beberapa tahapan, yaitu dengan menggunakan uji homogenitas Barley, yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, uji homogenitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Bartlett. Langkah-langkahnya, pertama, data dikelompokkan untuk menentukan frekuensi varians dan jumlah kelas. Kemudian membuat tabel Bartlett. Berikut adalah tabel uji Bartlett. Sekian hasil presentasi dari kelompok 6 mengenai penelitian eksperimen. Terima kasih kepada seluruh audien yang sudah memperhatikan, dan kami dari kelompok 6 mengucapkan maaf jika ada pemateri-pemateri yang masih memberikan materi yang salah dan jika masih banyak ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.